terkait dengan pengelolaan sampah di DKI Jakarta, tentu kita melihat bahwa dilatar belakangi oleh ketersediaan TPA kita yang di Bantar Gebang, dengan kapasitasnya sudah hampir melebihi daya dukung dan daya tampung karena mencapai 55 juta ton di sana, dan saat ini Jakarta telah mengirimkan rata-rata per hari itu 7.500 sampai 8.000 ton setiap hari. Nah, tentu DKI Jakarta melakukan upaya-upaya untuk bisa mengurangi beban yang masuk ke dalam TPA Bantar Gebang dengan melakukan berbagai upaya-upaya dari hulu, tengah, dan di hilir. Banyak sampah yang belum terolah. Makanya kita membuat lagi sebuah fasilitas di sini namanya di RDF Plan Jakarta, tetap menjadi RDF dengan kapasitas mencapai 2.500 ton per hari. Semua teknologi memungkinkan, yang penting tugas dari pemerintah daerah adalah bisa mengolah sampah. RDF ini ketika kita akan bangun, kita memiliki kajian pemanfaatan di mana ternyata ada industri-industri besar, terutama di sini industri semen yang siap menampung produk RDF, hasil pengolahan sampah kita, seperti itu. Nah, ketika kita punya off-taker yang untuk mengambil ini, nah itu salah satu faktor kenapa pemilihan teknologi akhirnya jatuh ke RDF, seperti itu. Tapi ada fungsi lain, ada hasil lain berupa produk RDF, seperti itu. Kami berharap dengan adanya kunjungan bersama Bappenas dengan UNDP ke fasilitas RDF Rorotan ini dapat memberikan lebih banyak masukan, pembelajaran untuk perencanaan kebijakan pembangunan pengolahan sampah terutama yang berbasis waste to energy ke depan. Dan kita juga berharap tentu saja RDF Plan Rorotan ini yang merupakan fasilitas yang saat ini mungkin terbesar di dunia dapat bersegera operasi, sehingga adanya kerjasama ini juga harapannya dapat membangun kolaborasi lebih baik antar pihak dan juga bagaimana sharing pembelajaran dan memberikan masukan tadi agar upaya yang sudah dilakukan oleh DKI Jakarta ini dapat berhasil dengan baik. Jakarta saat ini mampu untuk membuat sebuah pengolahan sampah fasilitas besar, mampu dengan APBD-nya seperti itu. Ini menjadi pertimbangan juga apakah untuk daerah lain apakah mampu atau tidak, ini menjadi penting. Yang pertama adalah membangunnya, yang kedua adalah melakukan operasional atau pemeliharaan terhadap semua fasilitas ini. Jangan sampai fasilitas ini dibuat tapi ternyata tidak bisa operasional karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk melakukan pemeliharaan tadi. Selanjutnya adalah strategi tentang pengolahan sampah. Tentu Jakarta tadi saya sampaikan, kuncinya adalah bisa melakukan pengolahan sampah mulai dari sumber, di hulu, di tengah, dan di hilir. Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri tentunya, apalagi Dinas Lingkungan Hidup, tapi memang ini seluruh stakeholder, baik masyarakat, komunitas, dan lain pemerhati lingkungan dan lain sebagainya, sehingga ini bisa berjalan dengan baik.
kasih.